Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan Bapak Guru semuanya. Terima kasih atas kesempatan dan kesediaannya untuk bisa hadir di tempat ini. Pada kali ini kami berdua akan mencoba, mungkin lebih tepatnya sharing tentang pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Sebagaimana Bapak dan Ibu tahu, sudah terpampang jelas, kegiatan hari ini merupakan aksi nyata dari modul 1.4 yang ada di dalam modul 1 calon guru penggerak. Jadi pada modul 1.4 ini kami berdua mendapatkan tugas untuk menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan. Sebagai info mungkin terlebih dahulu, jadi modul 1 itu modul 1.4 itu merupakan modul terakhir dari modul 1 yang dari pendidikan calon guru penggerak itu modulnya semuanya berjumlah 9 modul yang dalam rencana itu harus diselesaikan dalam waktu 6 bulan. Jadi kalau Ibu dan Bapak Guru melihat selama ini mungkin kami berdua agak sibuk, agak riuh dan lain sebagainya, itu merupakan proses dari alur pendidikan guru penggerak. Tapi pada kenyataannya insya Allah kami bisa tetap menyelesaikan tugas-tugas ataupun mengikuti alur yang telah ditetapkan atau ditentukan dari pusat. Untuk itu sekalian saja gitu kan, mengajak ke semuanya untuk Ibu, Bapak, Guru bisa mengikuti pendaftaran menjadi calon guru penggerak. Karena ada kemungkinan katanya kalau misalnya kita lulus pendidikan guru penggerak nanti akan dimudahkan dalam hal PGP-nya gitu kan. Jadi mari ikuti pendidikan guru penggerak, ikuti atau daftar menjadi calon guru penggerak. Ya langsung saja, mungkin Ibu, Bapak. Selamat datang para guru hebat, guru luar biasa, dan guru masa kini. Gitu. Saya percaya orang-orang yang di sini termasuk orang-orang yang hebat, guru-guru yang masa kini, gitu kan. Meskipun maaf, yang disebut masa kini itu tidak hanya dilihat dari segi umur saja ya, tapi memang mau umur guru tersebut masih muda atau mungkin akan menjelang tua gitu. Tapi memang masa kini harus tetap semangat. Dalam artian kita pun dalam mengajarnya harus berdasarkan atau harus mengikuti perkembangan zaman gitu. Nah, apa saja yang akan diterangkan dalam acara diseminasi kali ini, yaitu yang ada dalam modul 1.4. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Ketiga kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Silakan Bu. Nah, perubahan paradigma belajar. Yang disebut pembelajaran paradigma baru adalah pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik
pembelajaran yang berpusat pada murid, yang dimana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak dan Ibu mungkin bisa menggarisbawahi pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid. Sebetulnya sebelum kurikulum yang IKM saat ini, kurikulum 2017 yang edisi revisi itu sudah 2013 yang edisi revisi itu sudah difokuskan kalau pembelajaran itu berpusat pada murid. Dalam arti guru itu hanya sebagai fasilitator saja. Meskipun mungkin pada kenyataannya kadang kita di lapangan sulit untuk menerapkannya. Nah, di kurikulum saat ini gitu kan, lebih dibuka kembali, diingatkan kembali. Sebetulnya pembelajaran yang berpusat pada murid itu tidak hanya berpusat pada kurikulum KTSP atau kurikulum 2013 atau bahasa apapun. Sebetulnya paradigma baru pembelajaran yang berpusat pada murid itu memang sudah ada pada masa yang dulu dicanangkan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi dulu itu Ki Hajar Dewantara pikirannya sudah sudah panjang gitu kan, berpikir panjang untuk pendidikan di negara Indonesia. Itu berpusat pada murid. Artinya kita memang fokus kepada murid. Kemudian yang harus digarisbawahi juga, setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Nah, kebutuhan. Jadi memang kita harus mengenal karakter atau karakteristik peserta didik. Bisa saja dalam satu kelas itu kebutuhan atau tahap perkembangan anak itu berbeda-beda. Meskipun pada kenyataannya kadang kita menyamaratakan kebutuhan anak gitu kan. Kemudian juga tahap perkembangannya. Kadang kita suka atau agak memaksakan si A dan si B itu harus hafal misalnya perkalian 10 dalam waktu yang sama. Nah, itu padahal anak perkembangannya berbeda gitu kan, kemampuannya pun berbeda. Nah, mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ibu Bapak bisa melihat di sini mengenai profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi itu yang diharapkan dari peserta didik mengenai profil pelajar Pancasila. Yang kedua, kebinekaan global. Jadi diharapkan peserta didik atau siswa kali ini mengetahui tentang kebinekaan global, jadi keanekaragaman. Yang ketiga, diharapkan siswa itu memiliki sifat bergotong royong, gitu kan, bisa saling membantu. Yang selanjutnya, kreatif. Kalau memang selama ini anak itu harus selalu dina Sunda nama dihuapan gitu kan, mereka tidak memiliki atau kurang memiliki ide, atau memiliki ide tapi mereka sungkan bahkan malu untuk mengeluarkan idenya. Nah, padahal di sini dituntut adanya kreatif. Kemudian bernalar kritis, ya mereka pemikirannya kritis. Ketika ada suatu masalah, mereka bisa menyampaikan permasalahannya itu tentunya dengan cara yang baik. Yang terakhir yaitu mandiri. Diharapkan para siswa itu bisa mandiri. Mangga Bu. Sesuai dengan judulnya tentang disiplin positif, yang disebut disiplin positif itu, nah, menurut Ki Hajar Dewantara sebelumnya, disiplin positif. Saya ingin bertanya terlebih dahulu, Ibu, Bapak guru yang ada di sini sudah merasa mempunyai sikap disiplin? Insyaallah. Belum? Memang arti disiplin itu sendiri apa? Taat pada aturan. Nah, nanti akan ada pertanyaan yang selanjutnya. Ketika taat pada aturan,
Bapak sama Ibu taat pada aturan itu alasannya apa? Supaya hidup tidak keluar dari jalur. Ya bagus, terima kasih. Supaya nyaman. Ya bisa saja kan, kalau di dalam diri anak mungkin ada yang disiplin atau taat pada aturan karena merasa takut, gitu kan, mungkin ada. Nanti akan ada bahasan selanjutnya. Yang disebut disiplin positif menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disiplin berarti tata tertib, ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan, mengusahakan supaya menaati dan mematuhi tata tertib. Pada kenyataannya kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan karena adanya dorongan keterpaksaan. Mungkin kita bisa melihat ya pada siswa kita, anak-anak kita. Nah, kita bisa menilai mereka itu ketika disiplin itu memang karena adanya kesadaran atau adanya ketidaknyamanan karena adanya dorongan keterpaksaan. Jadi ada rasa takut gitu kan. Kalau misalnya tidak taat, takut karena ada atau karena takut sanksinya apa gitu kan. Nah, itu berarti masih ada dorongan keterpaksaan. Nah, sedangkan sebagai pendidik justru kita harus bisa menciptakan anak-anak yang memiliki sifat disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, sehingga rasa ketidaknyaman dan keterpaksaan itu akan hilang. Nah, itu jadi kita sebagai pendidik memiliki kewajiban untuk menciptakan anak yang berdisiplin. Disiplinnya berarti yang memang lahir dari motivasi intrinsik, motivasi dari dirinya sendiri, bukan karena keterpaksaan tadi. Kalau misalnya masih ada keterpaksaan, berarti itu mereka berdisiplin karena adanya motivasi ekstrinsik. Bagaimana menciptakan motivasi intrinsik? Nanti insya Allah ada bahasannya. Nah, tapi bisa digaris bawah sebagai pendidik, katanya kita harus bisa menciptakan anak-anak yang memiliki sikap disiplin diri. Nah, bagaimana kita akan menciptakan anak-anak yang memiliki sifat disiplin kalau diri kita sendiri sebagai pendidiknya pun tidak memiliki atau tidak memberi contoh disiplin. Jadi memang dalam bahasan ini fokus utamanya itu peserta didik, tapi akan kembali lagi ke kita sebagai pendidiknya. Bagaimana kita akan mengajarkan mereka berbuat baik kalau misalnya kita pun belum bisa mempraktekkan hal yang kita ajarkan. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Ini mungkin sebetulnya Bapak dan Ibu bisa merasakan kebutuhan-kebutuhan tersebut, tapi selama ini tidak paham atau belum tahu, oh ternyata apa yang Bapak Ibu rasakan dan butuhkan itu merupakan kebutuhan dasar manusia yang memang sudah ada dalam teorinya. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup itu berarti sandang, pangan, papan itu adalah bertahan hidup. Jadi lebih ke fisik, kebutuhan dasar manusia. Biasanya kan, nah gimana? Kalau dalam salah satu unsur bertahan hidup itu pincang, tidak ada. Nah, biasanya kita suka agak-agak mumet ya. Contohnya saja bertahan hidup dalam unsur, kalau sandang itu apa? Kalau sandang itu berhubungan dengan apa? Pakaian, pangan, makanan, papan, rumah atau tempat tinggal. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut, kita akan selalu kembali lagi ke masalah materi, gitu kan. Nah,
selama ini mungkin kita bisa rasakan ya, kalau kita merasa kekurangan materi, nah itu lumayan mumet gitu kan, mumet. Berarti itu kebutuhan dan dasar manusia dalam hal bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Saya yakin ibu dan bapak di sini gitu kan, dalam hati kecilnya apapun yang kita lakukan kemungkinan ada itu karena kasih sayang dan ingin diterima oleh seseorang. Bisa oleh seseorang, boleh bisa juga oleh suatu lembaga gitu. Yang ketiga, penguasaan, pengakuan atas kemampuan. Nah ini kadang kalau di kelas anak, nah ada rasa menguasai. Mungkin bapak sama ibu bisa melihat anak di kelas, oh di kelas ini yang kelihatan berkuasanya si A, di kelas perempuan yang berkuasanya si B. Nah itu ketika mereka menguasai di kelas itu berarti mereka sedang memperlihatkan kebutuhan dasar manusianya. Jadi ada rasa ingin diakui, kan, pengakuan. Ingin diakui oleh teman-temannya. Oh si A tersebut bisa melakukan sesuatu. Oh si B tersebut bisa melakukan hal tersebut gitu kan. Jadi ada pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kalau selama ini kita terhadap anak jarang memiliki kebebasan, jarang memberikan kebebasan. Nah pada dasarnya mereka itu butuh kebebasan akan pilihan gitu kan. Kalau anak mungkin karena sifatnya cenderung masih labil. Jadi kebebasan di sana yaitu kebebasan yang harus kita berikan pilihan gitu. Karena cenderung belum bisa begitu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Mungkin beda ya dengan halnya kebebasan untuk bapak dan ibu guru. Yang terakhir ada kesenangan, yaitu kebutuhan akan rasa senang. Kalau zaman sekarang apa katanya? Healing lah, atau apalagi me time dan lain sebagainya. Itu kan kebutuhan akan rasa senang. Tapi bukan berarti rasa senang tersebut yang memang harus healing holiday dan lain sebagainya. Karena setiap orang pasti memenuhi rasa senangnya mempunyai caranya masing-masing. Ya. Seterusnya. Nah ini ketika kebutuhan dasar manusia ada, untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia tersebut pasti akan timbul motivasi. Nah, motivasi itu adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, motivasi perilaku manusia yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu ada hubungannya dengan tadi yang di awal ketika anak atau kita taat kepada aturan. Kalau misalnya alasannya karena takut gitu kan dihukum atau takut merasa tidak nyaman, berarti ini ada di motivasi perilaku manusia paling bawah. Jadi masih paling bawah itu, paling bawah. Termasuknya ke dalam motivasi ekstrinsik. Kira-kira menurut ibu sama bapak, kalau seseorang atau kita gitu kan, kalau anak atau bahkan kita melakukan atau taat kepada aturan tersebut karena ada rasanya takut, itu baik atau buruk? Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman gitu kan. Yang kedua, mendapatkan imbalan. Mangga ibu sama bapak bisa bertanya dalam hati masing-masing gitu kan, apakah yang selama ini bapak ibu lakukan, atau apakah yang selama ini ibu bapak yang taat terhadap aturan itu karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain?
Kalau memang alasannya itu berarti kita masih ada di fase motivasi ekstrinsik. Begitupun pada tahap anak, gitu kan, motivasi ekstrinsik. Yang ketiga, nah ini fase yang bagus ya Pak, yang paling tinggi, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ketika anak atau kita taat pada aturan itu, karena memang kita tahu tujuan atau manfaat dari taat terhadap aturan tersebut apa, gitu. Sehingga dengan kesadaran diri kita semua, bahkan peserta didik atau siswa mematuhi peraturan yang ada. Berarti itu sudah termasuk ke dalam motivasi intrinsik. Nah, jadi memang ini adalah tahap yang paling tinggi, yang paling bagus dari motivasi perilaku manusia. Saya ingin tahu terlebih dahulu, ketika kita bisalah menilai mungkin ya motivasi perilaku peserta didik kita, anak-anak kita, kira-kira mereka sudah ada di fase mana yang tadi? Takut karena hukuman, atau ingin mendapat imbalan, atau bahkan memang mereka sudah mempunyai motivasi intrinsik? Berbeda-beda. Berbeda-beda. Kebanyakan yang mana? Takut pada hukuman. Takut pada hukuman. Jadi mereka masih dalam ekstrinsik. Kalau yang ingin mendapatkan imbalan, ada? Jadi urutan-urutan banyaknya berarti memang yang fase yang pertama, yaitu takut akan hukuman. Takut akan hukuman. Yang kedua memang karena ingin mendapatkan imbalan. Maaf, jadi imbalan di sana bukan maksud imbalan berupa barang saja ya atau materi gitu kan, tapi bahkan termasuk juga pujian atau sanjungan. Kalau misalnya yang motivasi intrinsik, kira-kira anak-anak kita ada nggak? Sedikit, ada ya. Pasti sekarang ketika saya menanyakan ada nggak sih anak-anak kita yang sudah mempunyai motivasi intrinsik, saya yakin Bapak Ibu Guru langsung bisa membayangkan si A, si B, si C ya. Betul tidak? Iya, gitu. Jadi kita pada dasarnya kita sudah tahu si A, si B itu memiliki motivasi intrinsikah atau masih ekstrinsik. Nah, di sana tugas kita sebagai pendidik untuk memunculkan motivasi intrinsik pada anak. Ya, kemudian di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Kita maksudnya untuk mendisiplinkan anak, tapi ternyata cara yang kita ambil itu belum tepat, gitu kan? Tidak tepat. Jadilah judulnya identitas gagal. Bagaimana yang gagal? Ya, ketika anak ada yang melanggar, kita memberi hukuman. Bagaimana rasa gagalnya? Mungkin awalnya kita memberikan hukuman karena ingin membuat anak itu jerak, gitu kan? Ingin membuat anak jerak. Tapi ternyata menurut teori ini itu adalah suatu yang gagal. Yang pertama, hukuman itu menyakitkan. Betul tidak sih? Menyakitkan. Itu kemarin ya, baru-baru ini ada kasus kan? Ibu bapak semuanya tahu kasusnya apa. Mungkin pada dasarnya meskipun anak itu kayak yang cuek gitunya, masa bodoh ketika dihukum pun, tapi dalam hati mereka itu ada perasaan sakitnya gitu kan. Kemudian perasaan tidak nyaman, tentu ada perasaan tidak nyaman karena mereka memang diperhatikan oleh semua orang. Meskipun tidak diperhatikan atau dipampang di mana gitu kan, tetap saja pasti ada bekasnya, ada rasa ketidaknyamannya, tersakiti. Bagaimanapun mereka menyadari kalau mereka itu salah, tapi tetap di hati mereka itu ada perasaan tersakiti. Kemudian takut. Masih mending ya kalau anak ada perasaan takutnya. Ini anak ketika dihukum nggak takut sama sekali gitu kan. Memaksa.
Ibu bapak tahu kan mungkin arti memaksa itu seperti apa. Oh, Kemudian karena adanya hukuman mereka jadi tidak mau terbuka karena takut dihukum. Jadi mereka menyembunyikan kesalahannya ketika ditanya. Tidak terbuka lagi ke gurunya. Kemudian juga murid menjadi rendah diri. Gitu. Makanya memang tantangan besar bagi guru masa kini, bagi kita pendidik yang sekarang ini. Nah, bagaimana caranya ketika ada anak yang melanggar aturan, ketika kita ingin memberi hukuman, maaf dalam tanda kutip, tapi hukuman tersebut tidak menimbulkan poin-poin yang tadi. Contohnya saja, kita itu kan disebutkan tidak boleh memberi hukuman fisik ya. Kalau ibu bapak guru mengamati atau mendengarkan berita dari dulu itu, ketika guru memberikan hukuman fisik, orang tuanya melapor polisi dan lain sebagainya. Jadi memang kita dituntut untuk memberikan hukuman, tetapi bagaimana ya, yang memang langsung kena ke anaknya tanpa menimbulkan hal-hal tersebut. Nah, ada hukuman, ada penghargaan. Ibu bapak suka melakukan atau memberikan penghargaan bila anak-anak misalnya ketika pembelajaran mereka aktif atau bisa mengerjakan, tentu suka kan melakukan penghargaan, memberikan penghargaan. Nah, padahal penghargaan itu ternyata tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Kenapa jadi merusak hubungan? Merusak hubungan. Kenapa tidak efektif? Karena begini, contoh misalnya si A ketika mengerjakan pelajaran bahasa harus membuat berita, gitu kan? Awalnya anak-anak itu tidak diberitahu kalau misalnya nilai yang beritanya bagus, nanti akan mendapatkan reward. Misalnya voucher makan di Songka, contohnya ya, gitu. Sebelumnya mereka itu tidak dikasih tahu. Ketika tidak dikasih tahu akan ada reward tersebut, nah mereka kreativitas mereka justru terpacu. Beda halnya, ini menurut penelitian ya Bapak Ibu, beda halnya ketika kita menugaskan anak, nah kemudian ada dikatakan tentang rewardnya, itu besar kemungkinan kreativitas anak kurang berkembang. Yang kedua, merusak hubungan. Dalam satu kelas yang bagus itu cuma 1 atau 2 orang, kita langsung memberi penghargaan. Wih bagus ya hasil karya si A, gitu kan, atau tepuk tangan ya untuk si B. Mungkin maksud kita itu memberi penghargaan kepada anak A dan B ya, tapi itu merusak hubungannya dengan anak-anak yang memang kurang atau tidak bisa mengerjakan. Atau mungkin Bapak Ibu pernah nggak di kelas ada anak yang mengeluh, Ibu anu mah pilih kasih. Nah, si Bapak anu mah geuning pilih kasih. Nu ditarosna eta deui. Bahkan hal sekecil itu pun membuat anak iri, gitu kan. Yang ketiga, mematikan kreativitas. Itu hampir sama yang dengan tidak efektif. Kemudian menurunkan ketepatan, menurunkan ketepatan, masih berhubungan, menurunkan kualitas. Nah, itu yang tadinya awalnya kreativitasnya itu tinggi, mereka itu bersemangat gitu. Tapi menurut penelitian di mahasiswa mana ya, saya lupa lagi, maaf. Itu justru jadi menurunkan kualitas mereka. Merampas hak menghargai dirinya sendiri. Yang tadi, yang ketika ada yang diberi penghargaan dengan pujian, sedangkan yang lain tidak, itu berarti sudah merampas hak menghargai dirinya sendiri. Karena mungkin ketika mereka ada yang merasa iri, di dalam hatinya ada perasaan, oh gening, oh ternyata saya tidak bisa, gitu kan. Padahal sebetulnya mereka bisa, cuma mungkin kalah cepat dengan teman yang lainnya.
Nah, ini konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, kalau kita misalnya mendisiplinkan ada konsekuensi, itu bedanya ya antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu lebih cenderung tadi menyakitkan, gitu. Kalau konsekuensi itu, nah di sini anak sudah paham ketika anak melakukan kesalahan, dia sudah paham, dia sudah tahu akibatnya seperti apa, gitu kan. Kalau konsekuensi berarti itu penguatannya jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan. Jadi memang harus terus-terus dimonitoring. Kemudian ada stimulus responnya, kemudian juga akhirnya murid bisa menghormati peraturan. Yang terakhir adalah kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Itu dalam konsekuensi. Kemudian dalam identitas sukses ada restitusi. Nah, ini mungkin nanti akan lebih lanjutnya ada di dalam segi 3 restitusi. Nanti kita bisa bisa merenungkan sendiri ya. Selama ini kita ketika menyelesaikan permasalahan dengan anak langsung ke hukumankah, atau sudah melaksanakan konsekuensikah, atau melakukan atau melaksanakan restitusi. Yang pertama, nah, ketika kita mendisiplinkan anak dengan restitusi, nanti memang murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Ada kesadaran dalam diri mereka sendiri. Kemudian ketika kita melakukan restitusi, kita itu fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi bukan hanya sekedar menghukum, tidak menghukum, tapi memang pemecahan jangka panjang gitu. Kita mengajak nanti anak untuk berpikir panjang ke depannya. Kemudian karena adanya restitusi, nanti anak akan merasa nyaman, yang akhirnya murid menghormati dirinya dan orang lain dengan kesadarannya sendiri. Kemudian ada teori kontrol. Di sana mereka memegang kendali dirinya. Yang disebut teori kontrol itu sebetulnya gini, sebetulnya yang orang lain itu tidak bisa mengontrol diri kita gitu. Yang bisa mengontrol diri kita sendiri ya kita sendiri. Adapun misalnya selama ini bapak dan ibu merasa sudah bisa mengontrol anak-anak di kelas, itu dalam artian itu pada dasarnya artinya bukan bapak ibu sudah memegang kontrol mereka, tapi mereka memang membuka diri untuk dikontrol oleh orang lain. Jadi itu yang harus kita pahami. Tidak ada manusia yang bisa mengontrol orang lain, gitu kan? Yang ada orang yang bersangkutan membuka dirinya untuk dikontrol oleh orang lain. Jadi siapa dong yang mengontrol? Ya diri kita sendiri, termasuk siswa, gitu kan? Kemudian murid bersemangat memperbaiki dirinya. Ketika murid melakukan kesalahan, kemudian nanti diproses secara restitusi, gitu kan, timbul rasa nyaman dan sebagainya, akhirnya murid bersemangat memperbaiki dirinya. Mangga, untuk yang selanjutnya 5 posisi kontrol guru akan diterangkan oleh Ibu Elis, dipersilahkan. Nah, tadi sudah dipaparkan oleh Ibu Dini bagaimana teori kontrol yang harus dimiliki oleh kita, ya, oleh kita ataupun oleh setiap anak didik. Nah, kita itu sebagai pengajar itu memiliki ada 5 posisi kontrol, ya. Yang pertama itu sebagai penghukum. Sebagai penghukum di sini guru itu hanya menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Jadi langsung, ya. Kenapa kamu kesiangan? Ayo bending berapa kali? Misalnya itu adalah kita sebagai penghukum. Jadi tidak mencari solusi akhirnya. Posisi kontrol yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Kalau pembuat rasa bersalah itu dengan suara yang lembut, misal dipanggil anaknya, tetapi dengan kata-kata misalnya
Ibu sangat kecewa sekali kamu melakukan ini gitu. Sehingga anak itu dalam pikirannya akan merasa bersalah itu. Jadi pada akhirnya kalau posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah, si anak itu nanti akan berbohong. Jadi berpura-pura karena ingin membuat hati senang saja seorang gurunya. Jadi dari payungan guru baik. Kalau di belakang melakukan kesalahan lagi itu. Selanjutnya posisi yang ketiga adalah sebagai teman. Ya, sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan hanya bersifatnya langsung gitu sebagai teman. Jadi mereka itu nanti ada ketergantungan akhir-akhirnya posisi sebagai teman. Terus yang selanjutnya adalah pemantau. Nah, kalau posisi pemantau ini hanya terpaku pada aturan-aturan saja. Kita hanya memegang aturan, terus memperhatikan, hanya memantau. Peraturannya apa nak? Kalau kamu melakukan kesalahan ini tertuang berbeda, sebagainya. Ini ya, itu hanya sebagai pemantau. Terus selanjutnya adalah manajer. Nah, kalau posisi di manajer ini guru memberikan bimbingan. Jadi dengan menggali pertanyaan-pertanyaan yang nanti pada akhirnya kalau 5 posisi kontrol yang terakhir ini yang manajer akan muncul yang namanya restitusi. Ya, restitusi itu proses perbaikan, pembimbingan agar anak apabila melakukan kesalahan kembali lagi ya kepada komunitas mereka dengan mental yang lebih kuat. Kita itu jangan sampai mendownkan mental anak. Kamu ini dihukum ya sampai orang lain tahu, itu sebetulnya mental anak yang kena. Tapi kita akan belajar untuk menguatkan. Nah, ini ada langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas itu anak itu terus diberi pertanyaan, ya, mengubah identitas anak dari orang yang gagal dikuatkan, ya, dikuatkan, diberi pertanyaan-pertanyaan sehingga anak itu merasa agak kuat walaupun sudah melakukan kesalahan. Jadi jangan langsung, karena nantinya dampaknya itu besar sekali. Nah, dampaknya besar sekali. Jadi kita gali lagi. Yang kedua, dengan validasi tindakan yang salah. Itu. Jadi berikan pertanyaan-pertanyaan sama. Berarti di sana emosi, ya, emosi kita itu memang harus betul-betul sudah memang kita menempatkan kita itu jangan sampai emosi. Ya, berbicara 4 mata ke anak dipanggil gitu, terus menggali apa latar belakang sampai nanti ada posisi yang ketiga menanyakan keyakinan anak itu dari dirinya sendiri. Oh, solusinya abi teh melakukan kesalahan teh kieu teh Bu, teu kenging kieu teh abi teh oh kemah berarti kieu teh salah teh sanes cek urang tapi menurut dirinya sendiri. Itu. Jadi kita belajar lagi untuk segitiga restitusi. Kalau berjalan dengan baik, insya Allah ya anak-anak didik kita itu akan terlahir yang memiliki kesadaran diri. Nah, sebelum selanjutnya itu adalah keyakinan kelas. Ada istilah keyakinan kelas. Mungkin ini sebenarnya sudah dilaksanakan oleh Bapak dan Ibu ya. Peraturan-peraturan, nilai-nilai kebajikan, prinsip yang disepakati bersama lepas dari latar belakang suku, bangsa, bahasa ataupun agama. Jadi ada kesepakatan ya, ada kesepakatan kelas sehingga nanti kesepakatan kelas itu membuat keyakinan ya, keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, itu. Jadi keyakinan dibuat itu kan hasil dari identifikasi anak-anak, ya. Apa misalnya keyakinan yang kita milik misalnya dalam pelajaran IPA.
Yang pertama dilakukan misalnya tidak terlambat, ya sudah membuat kesepakatan kan dengan anaknya, itu kesepakatan di kelas. Hanya biasanya kita itu tidak tertulis. Nah seharusnya itu dibuat tertulis sehingga menjadi keyakinan kelas itu menciptakan nilai-nilai kebajikan. Nah di sini ada langkah-langkah menyusun keyakinan kelas. Yang pertama, orientasi kepada siswa tentang pentingnya kesepakatan kelas. Mungkin Bapak Ibu sering ya di dalam pelajaran, misalnya pelajaran IPS, pelajaran Bapak tidak boleh makan, misalnya, pasti sering begitu, ya. Perhatikan itu. Tetapi tadi kembali lagi pada prinsip pembelajaran kita itu Trisula Ki Hajar Dewantara. Kita itu satu hanya menuntun, yang kedua membimbing, dan yang ketiga adalah mendorong. Kita itu harus menuntun, ya, sesuai dengan karakter yang dimiliki oleh anaknya, ya itu. Nah, kalau sudah menyusun keyakinan kelas, nah itu kan sudah ditulis, ada posternya, itu dibuat dari perwakilan siswa. Biasanya nanti dipampang, ya, dibuat dipampang di dalam kelas. Itu hasil keyakinan kelas. Boleh kita mulai biasanya hanya kata-kata saja. Coba dibuat tertuang, tertulis sehingga anak itu kalau melanggar, oh kan sudah ada, ya sudah ada kesepakatan yang telah dibuat. Oh iya maaf Bu, saya melakukan kesalahan, misalnya telat masuk, tapi dengan alasan dari itu tidak apa-apa, jangan langsung diberi motivasi, ya diberi motivasi gitu, tidak langsung menyalahkan anak. Itu yang harus paradigma yang harus kita rubah sedikit demi sedikit. Memang kita itu sering sekali, Abdi, saya sebagai guru sering sekali misalnya sebagai memberikan sebagai posisi kontrol sebagai penghukum, ya penghukum. Nah, tetapi ternyata tidak menimbulkan solusi. Anak justru mengulanginya lagi, ya, anak mengulanginya lagi. Tidak sadar diri mereka itu, biarkan saja, nanti juga marahnya selesai, pasti begitu pikiran mereka gitu. Nah, kita evaluasi lagi dari 5 posisi kontrol sampai pembuatan keyakinan kelas. Itu saja mungkin budaya positif yang sudah dipaparkan. Nanti mungkin ada sesi tanya jawab, silakan ada yang ditanyakan. Terima kasih. Bapak Ibu, kalau misalnya ada yang penasaran atau ingin ditanyakan, boleh. Mangga Pak Hedi. Mangga Pak Hedi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Terima kasih atas kesempatan waktunya yang telah diberikan. Di sini sedikit ingin bertanya. Tadi disampaikan bahwa di bagian penghargaan tadi kalau tidak salah ya. Ya, di penghargaan menurut Ibu narasumber, apakah penghargaan itu penting bagi siswa? Sedangkan tadi dipaparkan bahwa penghargaan itu bisa merusak hubungan antar teman ataupun membuat iri. Nah, bagaimana pandangan bagaimana pandangan Ibu terhadap sikap penghargaan yang diberikan kepada anak? Mungkin itu dulu. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang sudah diberikan oleh Pak Hedi. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Tadi Pak Hedi menanyakan apakah penghargaan itu menurut kami, menurut narasumber ini penting sekali gitu untuk anak. Sedangkan kan nanti telah dijelaskan bahwa
pemberian penghargaan itu akan menimbulkan berbagai macam permasalahan, misalnya tadi tidak efektif, merusak hubungan. Nah, menurut kami itu memang penghargaan kepada anak itu kalau di sekolah kita itu memang sudah melakukan sedikit demi sedikit melalui perubahan atas penghargaan ini. Ya, jadi misalnya dalam pencapaian proses pembelajaran, nah kita itu mulai menghilangkan proses perankingan. Nah, ini salah satunya untuk menghilangkan ini, ya, penghargaan. Karena apa? Membuat iri saja akan membuat tadi itu menurunkan apa, Bu? Ketetapan, tidak efektif, merusak hubungan, menurunkan kreativitas. Biarkan saja, misalnya yang menjadi juara itu tetap itu saja. Kalaupun yang mau lomba itu saja gitu. Nah, kita itu memang harus dirubah. Jadi pemberian penghargaan itu, ya, kalau berupa materi ataupun tadi dengan kata-kata pun sebetulnya tidak boleh itu. Jadi memberikan penghargaan itu, semua anak itu berhak mendapatkan penghargaan karena memiliki karakternya masing-masing. Emot, Bapak Ibu, anak itu memiliki kelebihan. Sejak dilahirkan itu memiliki kelebihan. Jadi walaupun ada kelebihannya misalnya di A ataupun di B, masing-masing itu memiliki kelebihan. Itu. Jadi penghargaan yang tadi Bapak Hedi ditanyakan itu menurut kami itu memang tidak penting, tidak perlu. Itu tidak perlu karena itu akan merusak semuanya, ya. Kalau pada guru juga sama, ya, karena kita juga sama. Nantinya ingin mendapat penghargaan terus, jadi tidak ada motivasinya. Itu mungkin nanti Ibu Dini akan menambahkan. Mungkin kalau bisa diperhalus, maksud tidak perlu di sini bukan berarti tidak ada penghargaan yang sebatas pujian sama sekali, ya. Tapi kita memberikan penghargaan, barusan kata Bu Is, tetap memberikan penghargaan tetapi tidak pada orang-orang tertentu saja. Karena memang pada dasarnya anak memiliki kemampuan atau bakatnya masing-masing. Contohnya seperti ini. Sebetulnya apa yang tadi kami paparkan itu di lapangan, di kita, di sekolah kita itu sebetulnya sudah dijalankan. Namun kita kadang tidak sadar apa yang kita jalankan itu ada teorinya. Contoh, ketika pembagian rapot, gitu kan, pihak kurikulum suka mengumumkan misalnya peringkat kelasnya. Itu secara tidak langsung memang memberikan penghargaan kepada anak yang masuk peringkat 3 besar contohnya. Tapi di satu sisi beliau pun tetap memberikan penghargaan kepada yang lain. Contohnya bagaimana? Kalau Ibu Bapak ingat, beliau suka mengatakan begini, untuk yang belum dipanggil pada kali ini, kurang lebih seperti itu, ya, jangan patah semangat, pada dasarnya bla 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 bla, gitu kan. Nah, itu sebetulnya kita pun sudah melakukan penghargaan tersebut. Jadi mungkin penghargaan di sini bukan hanya penghargaan dalam bentuk materi dan lain sebagainya. Jadi yang dimaksud tadi penghargaan tidak penting itu kalau kita memang hanya menitik beratkan penghargaan kepada seseorang saja. Begitu mungkin, gitu kan. Bisa dipahami atau mangga pilih ayat itu dulu. Bisa dipahami, cuma setelah melihat kejadian yang sudah memang di kita itu sudah mulai mengurangi lah, bukan belum begitu menghilangkan. Mengurangi. Tetapi Mbak, ada nggak caranya kalau misalnya tadi kan ada keretakan hubungan antar teman. Nah, trik-triknya ataupun caranya bagaimana supaya merusak hubungan itu bisa kembali lagi erat gitu antar teman. Karena kejadian yang sekarang, yang kemarin itu sampai sekarang itu masih terjadi.
apa? Keretakan rumah tangga ya? Keretakan Keretakan antar teman, Pak. antar teman. Ada nggak triknya ya? Supaya bisa persatukan. Mungkin kalau triknya kalau yang sudah terjadi gitu, penanganannya mungkin ya, kita bisa lebih mendekati anaknya. Tapi bagaimana kita akan mendekati anak, bagaimana kita akan memberikan penjelasan terhadap anak kalau kitanya belum mengerti. Jadi di posisi ini memang kita terlebih dahulu harus mengerti konsep yang tadi penghargaan. Insya Allah kalau anak SMP itu mereka sebetulnya sudah mulai atau agak mengerti kalau misalnya diberi pengertian. Jadi kita bisa memberikan pengertian ketika ada penghargaan, bukan berarti yang lain tidak dihargai, mungkin gitu kan. Kumaha we eta carana gitu ya, dengan cara berbicara gitu kan. Dengan cara berbicara dari hati ke hati gitu. Bisa melalui BK atau mungkin wali kelas, meskipun memang mungkin anak tidak akan langsung baik lagi dengan teman-temannya, tapi berarti di sana kita harus terus-terusan memonitor atau apa ya bahasanya, terus bukan memantau, mendampingi mendampingi terus anak tersebut gitu kan, memberi pemahaman yang pada dasarnya memang semuanya itu diberi penghargaan. Selain dari itu, dimulai dari sekarang kita pun harus bisa merubah apa yang selama ini kita suka lakukan gitu kan. Kita bisa langsung memberi contoh gitu. Lihat ketika pembelajaran pun Bapak misalnya gitu kan, memberi penghargaan kepada yang lainnya dan sebagainya. Itu sebetulnya di dalam kurikulum sekarang yang IKM sudah jelas ya Bu. Kalau penghargaan itu mungkin karena akibatnya itu yang banyak, jadi agak mulai tersingkirkan gitu kan. Kalau misalnya memberikan penghargaan kepada seseorang gitu, karena dalam yang sekarang di kurikulum yang sekarang itu kita itu memang sangat-sangat menghargai, sangat-sangat melihat anak itu sesuai dengan kodrat alam, kodrat zaman ataupun kemampuannya. Jadi tidak bisa menyamaratakan anak. Otomatis mungkin kalau dalam kenyataannya memang agak susah ya Pak Hedi gitu. Yang pertama kita harus merubah dulu kebiasaan kita gitu. Kemudian sedikit demi sedikit memberikan pemahaman kepada anak. Atau mungkin Bapak Ibu yang lain bisa memberikan solusi, mangga. Ini sebetulnya dalam catatan saya pun sudah ditulis ya gitu. Kita harus mencari gitu kan penghargaan yang lainnya agar itu tidak terjadi kesenjangan atau rasa cemburu dari yang lain. Ini sebetulnya pemecahannya permasalahan ini harus kita pikirkan bersama-sama. Mungkin dari Bu Is ada yang ditambahkan? Menambahkan, berarti kalau memang ada permasalahan di anak yang seperti tadi ada keretakan itu, nah kita mencobanya yang tadi segitiga restitusi. Jadi terus saja mengajukan, memberikan pertanyaan sampai validasi sehingga mereka bisa menerima. Nah, ada dari dirinya sendiri. Oh, dia mau belajar dengan giat misalnya untuk seperti yang teman-teman yang telah dicapai. Nah, itu dengan tadi ada penguatan, ya, ada penguatan dengan pemberian pertanyaan menggali. Jadi kita itu banyak menggali pertanyaan dari mereka. Itu sehingga mereka bisa mencari menemukan solusinya. Itu mungkin, atau dari yang lain yang mau menambahkan silahkan. Kalau misalnya masih penasaran, bisalah kita nanti diskusi di belakang panggung ya Pak Hedi. Karena memang dalam ini ya kurikulum Merdeka itu kita banyak merubah paradigma ya Bu. Jadi merubah paradigma dari mulai proses pembelajaran saja di awal kan itu banyak sekali yang harus kita ubah gitu, yang harus kita ubah, menjadikan anak itu sebagai anak kita sendiri ya, bukan orang lain gitu. Iya Bu. Ya, sudah cukup mungkin. Atau ada pertanyaan, bolehlah satu lagi dari Ibu Guru.
Mangga, Bu Siti. Mungkin dipersingkat saja ya Bu, karena waktunya sebentar lagi Jumatan. Langsung aja Bu, saya kurang paham bagaimana dalam IKM sekarang dengan hubungannya dengan KKM. Dan dalam IKM kan melihat dari potensi anak ya Bu. Sedangkan kalau KKM kan berarti ada ketuntasan minimalnya. Bagaimana kalau si anak tidak bisa tuntas? Saja Bu. Nah, pertanyaan yang bagus sekali ya dari Bu Siti. Apa hubungannya IKM sama ketuntasan belajar mengajar? Nah, dalam kurikulum Merdeka itu tidak ada KKM, tidak ada ketuntasan. Jadi tidak ada istilah anak yang tuntas atau tidak tuntas, Bu. Jadi anak itu semuanya sama, memiliki potensi dan bakatnya masing-masing. Itu penghargaan kita, dan kita harus mulai dari sana belajar bahwa anak itu memiliki kelebihan, ya, kelebihan. Jadi mungkin dilihat ketuntasannya itu tidak bisa dilihat dari satu aspek saja. Contoh kalau kita dalam bahasa itu kan ada 4 aspek ya. Ada menyimak, berbicara, menulis, bercerita. Gitu. Ketika anak tidak bisa menulis gitu atau kurang ketika pembelajaran bahasa dalam menulisnya, nah kita bisa melihat keunggulan lain misalnya dalam menyimaknya saja pun atau dalam berbicaranya. Jadi itu mungkin maksudnya kalau di IKM itu ketika anak tidak bisa memenuhi 4 atau hanya bisa memenuhi 1, nah berarti yang dinilainya itu saja Bu, gitu kan, ketuntasannya dalam hal itu. Jadi itu tadi yang di awal, kodrat alam dan zaman, kebutuhan dan kemampuan diri mereka sendiri. Itu mungkin Bu, mungkin secara singkatnya bisa dipahami. Iya, terima kasih. Mungkin Bapak Ibu terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila penjelasan dari pemaparan dari kami belum begitu jelas. Insya Allah di lain waktu ataupun mungkin nanti dalam bincang-bincang santai kita bisa kembali mendiskusikannya ya. Apalagi tadi yang pertanyaan dari Pak Hedi itu memang kita harus bisa memikirkan bersama-sama gitu untuk kepentingan bersama. Sekali lagi terima kasih semuanya. Kita tutup saja acara hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Nizar Muhammad Fasya, SPDI MPD.
Kepala SMP Terpadu Al Hasan Ciamis, Jawa Barat. Pada kesempatan ini saya akan memberikan sebuah testimoni pada kegiatan diseminasi yang telah dilaksanakan di SMP Terpadu Al Hasan Ciamis oleh Ibu Dini Siti Oktaviani SPD dan Ibu Luis Ernasari SPD. Diseminasi yang dilakukan di SMP Terpadu Al Hasan adalah hal-hal budaya positif yang ada di lingkungan sekolah yang berada di naungan Pondok Pesantren Al Hasan, yang mana ada sisi perubahan yang positif bagi peserta didik dalam pembentukan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Budaya positif yang dilakukan diantaranya adalah dengan membuat keyakinan kelas antara peserta didik dengan guru mata pelajaran atau dengan wali kelas, sehingga menumbuhkan kesadaran pada dirinya tanpa harus memberikan hukuman atau sanksi. Ibu Dini dan Ibu Ois sebagai guru penggerak mampu menciptakan dan mengajak guru yang lain untuk melakukan perubahan-perubahan kecil, tercipta ekosistem sekolah yang kondusif dan aman demi terwujudnya sekolah merdeka. Terima kasih atas testimoni ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rohimah, salah satu staf pengajar dari SMP Terpadu Al Hasan Ciamis. Pada kesempatan ini saya akan memberikan testimoni atas rekan kerja saya yang mengikuti calon guru penggerak. Hasil diseminasi tersebut, saya mendapatkan ilmu pengetahuan baru. Pemaparan dari calon guru penggerak, yaitu Ibu Dini Siti Oktaviani dan Ibu Luis Ernasari SPD, mereka cukup gamblang, runtut dalam memberikan pemahaman tentang ilmu pengetahuan baru. Mereka secara rinci memberikan gambaran kepada rekan sejawatnya mengenai apa yang telah mereka dapatkan dari pendidikan calon guru penggerak. Yang akhirnya timbul sebuah budaya positif yang sebetulnya saya sudah laksanakan tapi belum tersirat dalam kehidupan sehari-hari saya. Mungkin itulah testimoni dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.